Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sepensaka yang hebat. Tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan serta kebersihan dimanapun kalian berada. Masih semangatkah hari ini? Harus semangat ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi teks eksposisi, yaitu langkah-langkah menulis teks eksposisi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Langkah-langkah menulis teks eksposisi ada 6. Yang pertama yaitu menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang akan dipilih. Langkah yang ketiga yaitu melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Keempat, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu atau masalah. Kelima, menyusun kerangka karangan dan struktur teks eksposisi. Langkah yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Dalam langkah ini, kalian harus mengembangkan topik-topik tadi menjadi argumen yang jelas dan logis. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan kaidah bahasanya. Berikut ini saya akan memberikan contoh penerapan dari langkah-langkah menulis teks eksposisi. Langkah yang pertama yaitu menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Nah, di sini saya memberi satu contoh masalah yang saya ambil yaitu mengenai pencegahan COVID-19. Nah, untuk langkah kedua yaitu membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang akan dipilih. Pada tahap ini, kalian bisa mencari informasi mengenai pencegahan COVID-19 melalui internet atau media lain seperti YouTube ataupun televisi. Untuk langkah ketiga, yaitu melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Pada tahap ini, kalian bisa mengamati masyarakat sekitar kalian ataupun orang-orang terdekat kalian. Langkah yang keempat yaitu mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu atau masalah. Topik-topik ini didapatkan dari hasil membaca atau pengamatan. Kalian bisa mencari informasi melalui internet ataupun YouTube. Baru nanti kalian tuliskan topik-topik yang sudah kalian dapatkan. Di sini saya beri satu contoh topik yaitu tentang sabun dapat membunuh bakteri dan virus. Untuk langkah yang kelima yaitu menyusun kerangka karangan dan struktur teks eksposisi. Nah, pada langkah yang kelima ini kalian membuat kerangka karangan sesuai dengan struktur yang sistematis. Urut mulai dari tesis, rangkaian argumen, dan yang terakhir penegasan ulang. Kerangka karangan di sini maksudnya kalian mulai menggolongkan topik-topik yang sudah kalian dapatkan sebelumnya sesuai dengan struktur teks eksposisi. Untuk langkah yang keenam, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Pada langkah yang terakhir ini, kerangka yang sudah dibuat tadi dikembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi sesuai dengan contoh penerapan yang sudah kita bahas sebelumnya. Mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Ini adalah bagian tesisnya. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona.
Selanjutnya ada bagian rangkaian argumen. Salah satu gejala virus COVID-19 yang dialami para korban terinfeksi adalah sesak nafas. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam saluran pernapasan melalui tangan sehingga bisa mencegah virus masuk dan merusak saluran pernapasan. Bahkan seorang ahli, Dr. Dan Corbett dari Queen's School of Chemistry and Chemical Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Beliau menjelaskan bahwa struktur sabun terdiri dari susunan gabungan antar molekul yang bentuknya pin. Terdapat kepala hidrofilik yang mudah terikat dengan air pada masing-masing pin tersebut. Dan juga ekor hidrofobik yang bersifat lebih menghindari air dan lebih terhubung dengan lemak atau minyak. Susunan molekul-molekul ini akan mengapung secara bergantian sebagai unit soliter ketika mereka tersuspensi di dalam air. Selanjutnya, kumpulan molekul ini akan berinteraksi dengan molekul lain sehingga membentuk gelembung-gelembung kecil. Gelembung-gelembung tersebut mempunyai kepala yang mengarah keluar dan ekor yang terselip di dalam. Virus merupakan partikel berukuran mono yang mempunyai kelemahan berupa lipid bilayer. Sabun mempunyai kemampuan untuk melarutkan membran lemak, sehingga virus akan hancur dan mati atau lebih tepatnya tidak aktif karena kandungan lemak dalam sabun tersebut. Hal tersebut juga berlaku untuk virus COVID-19. Maka bisa disimpulkan bahwa cara kerja sabun ampuh untuk menonaktifkan virus COVID-19. Bagian terakhir yaitu penegasan ulang. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menonaktifkan virus COVID-19 atau corona. Cukup cuci tangan menggunakan air mengalir dan gunakan sabun ke seluruh bagian tangan. Dan pastikan minimal cuci tangan selama 20 detik. Cara tersebut sudah ampuh untuk menonaktifkan virus dan bakteri yang ada di tangan sehingga dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh. Itu tadi penjelasan mengenai langkah-langkah menulis teks eksposisi. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar. Ingat, belajar adalah kunci keberhasilan. Semangat! Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.